Oh, masih pakai. Oh, jadi lunak. Betul. Sampai Yesus pun mati, Israel tetap di bawah kekuasaan Romawi. Kita tidak tahu sampai tahun berapa. Yang jelas 1948 Israel merdeka. Baru sah mereka punya raja, punya pemimpin. Tidak ada sejarah yang mencatat Israel sesudah Yesus lahir ada kepemimpinan. Tidak ada. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita terus belajar firman Allah katakan dari gelap terbitlah terang. Ini tidak akan mungkin terjadi oleh karena manusia. Tetapi karena Allah, kalau kita lihat matahari, tidak ada yang bisa menciptakan matahari. Makanya jelas dari gelap terbitlah terang itu hanya pekerjaan Tuhan. Tidak ada pekerjaan manusia. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kegelapan itu kalau kita lihat dalam versinya Alkitab seperti apa? Kegelapan itu seperti apa? Kalau mungkin saya ditanya, saudara ditanyakan, banyak jawaban. Kalau mungkin kita ditanya, pasti beda-beda jawaban kita. Akan pasti ada yang salah, ada yang benar, ada yang tepat, ada yang kurang tepat. Tetapi saudara, kita akan jawab. Kita akan mendapat jawaban lewat firman Allah. Seperti apa kegelapan itu, saudara yang terkasih? Kita lihat di dalam Mazmur 107:10. Kita lihat di dalam Mazmur 107:10. Ini sepertinya ada di dalam kurungan. Persis kita katakan kegelapan itu seperti ada di dalam kurungan. Kita lihat di situ, saudara. Tetapi inilah pekerjaan Allah bagi kita, bagi bangsa-bangsa, tidak hanya bangsa Israel, tetapi seluruh bangsa mendapat kemurahan, kesempatan untuk boleh menikmati terang itu. Tetapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Yesaya pasal 9 ayat 1 ini diakibatkan oleh karena dua suku. Kalau kita lihat di atas ayat 23, itu ada dua suku yang tidak hidup benar atau salah di dalam Tuhan. Karena kedua suku ini, suku Naftali sama suku Zebulon itu tidak atau kurang baik di hadapan Tuhan, sehingga saya sampaikan. Biasanya kalau saya salah sudah merasakan, ya, satu orang berduka, semua turut berduka cita secara serukun atau anggota gereja sedang jemaat Allah. Satu orang bersuka cita semua. Nah, seperti itulah kiranya kalau kita bisa melihat akibat dari dua suku ini, maka ada saya dipakai Tuhan untuk mengatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan dikatakan telah melihat terang yang besar. Tapi ayat ini juga sebagai kekuatan untuk untuk kelahiran Tuhan Yesus. Saya tidak tahu tahun berapa selanjutnya. Tetapi untuk kelahiran Tuhan Yesus sebagai kekuatan. Kalau kita lihat juga perikopnya, pasal 9 ini kelahiran Raja Damai. Ini juga menubuatkan, kalau tadi saya sampaikan itu akibat daripada suku Naftali dan Zebulon, dan menubuatkan untuk kedatangan Tuhan Yesus sebagai terang. Dikenapinya itu pada kita telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ini sudah digenapi ketika Yesus ada, ketika Yesus lahir.
Israel. Kita tahu bangsa Israel pada saat itulah bangsa yang terjajah. Bangsa di bawah kekuasaan Raja Romawi, Kaisar Romawi. Kalau saya dan saudara, kalau ingat juga kita sedang waktu kita ada di dalam jajah Belanda Jepang, ya tentunya kita akan ingat bagaimana sejarah itu. Seperti itulah Israel pada saat itu. Mereka terkurung, mereka terintimidasi, mereka di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Kalau kita ingat juga bagaimana juga Tuhan Yesus harus lahir. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, bangsa itu, bangsa Israel pada saat itu, sepertinya mereka ada dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Mereka tidak punya raja. Tidak tahu berapa tahun Israel tidak punya raja. Saya melihat di Google 600 tahun Israel di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Dan Romawi menjadi orang Kristen itu ada di tahun 380 Masehi. Orang Roma menjadi orang Kristen tahun 380 Masehi. Jadi kalau kita lihat sejarah, Israel itu tetap di bawah kekuasaan. Belum lagi kalau kita ingat bangsa Israel yang dibuang ke Mesopotamia, ke perbudakan. Sejarah bangsa Israel sebenarnya banyak kegelapan. Tapi syukur kalau mereka menolak bangsa-bangsa yang lain mendapat kesempatan. Anugerah kepada bangsa-bangsa lain mendapat kesempatan, khususnya kita bangsa Batak, bangsa Indonesia. Kita punya anugerah yang terbesar, saudara. Jadi kalau dikira Yesus lahir di tahun 4 atau tahun 6 atau tahun 4 Masehi, diperkirakan Yesus lahir itu. Jadi kalau kita lihat bagaimana Israel itu seperti mereka di dalam kurungan, kawalan, mereka dikuasai oleh bangsa Romawi. Sehingga ketika Yesus sudah besar, pernah saya sampaikan Bapak Ibu, ketika Yesus sudah besar, dia sudah terkenal, murid-muridnya menganggap bahwa Yesus itu menjadi raja bagi mereka secara dunia. Sehingga murid-muridnya katakan, hadir dong menjadi raja di hal. Padahal Yesus bukan menjadi raja secara dunia, tetapi dia raja secara rohani. Jadi bangsa Israel sepertinya mereka terkurung. Kalau saya baca sejarah juga, bangsa Yahudi, bangsa Israel bukan tidak berperang dengan Romawi. Mereka melawan. Anak tahun mereka berperang dengan Romawi, tapi Romawi menghancurkan, tak mengalahkan Israel, bahkan menghancurkan Yerusalem. Kita telah mengatakan Romawi jahat, tapi Romawi ya 300 tahun 385 sudah menjadi orang Kristen sampai hari ini. Tapi syukur saudara. Jadi bangsa Yahudi bukan tidak melawan, tapi mereka tidak punya kekuatan. Kita tidak katakan mereka berdosa, barangkali memang. Karena yang lain juga karena keterbukaan hati mereka lah mereka ditolak, sehingga bangsa-bangsa lain mendapat kesempatan. Ada orang yang duduk di dalam gelap dan gelap terkurung dalam sengsara. Mereka seperti dalam kesengsaraan. Mereka punya imam, punya, masih punya nabi, punya, tapi raja tidak ada. Mereka tidak punya raja yang memimpin mereka dalam kekaisaran Roma. Kalau sejarah mencatat bukan hanya Israel yang dikuasai, termasuk Timur Tengah, semua dikuasai. Mereka terkurung, mereka tidak bebas secara ekonomi. Kalau secara agama,
naik sana sini saudara. Nah saudara terkasih yang kedua, kegelapan itu seperti apa? Seperti orang bodoh. Bangsa Israel pada saat itu bodoh. Mereka terkurung. Mereka tidak tahu mengadu kepada siapa. Sekalipun mereka mengalami kesulitan, tidak ada. Kita lihat dalam Mazmur 82 ayat 5. Mazmur 82 ayat 5. Iya, perhatikan dengan baik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Mereka tidak tahu dan mengerti apa-apa tentang terang. Iya, mereka sedang menunggu-nunggu. Sekalipun mereka agak kacau, mereka goyang. Kita bukan lagi orang bodoh. Kita sudah pintar di dalam Tuhan. Kita sudah mengerti tentang Tuhan. Tetapi bangsa Israel pada saat itu sepertinya mereka goyang. Sekian tahun ada nubuatan. Mereka tahu nubuatan, tetapi mereka tidak bisa menerimanya atau melihatnya. Sampai ratusan tahun mereka menantikan janji itu. Saudara, ini bangsa Israel memang bangsa yang sangat menderita. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen juga banyak menderita karena kebodohan kita. Banyak kita menderita, banyak goyang, banyak galau karena kekurangan kita tahu dengan firman Allah. Bodoh tentang Tuhan, bodoh tentang kebenaran, bodoh tentang kedatangan Tuhan. Tapi pintar di dalam hal kejahatan.